Dialog menyeluruh dan bermakna untuk mencari penyelesaian atas konflik Papua semakin mendesak untuk digelar sesudah pendekatan-pendekatan pemerintah Indonesia selama ini dirasakan tidak maksimal. Begitulah kata para analisis dan politikus. Para narasumber yang kami wawancarai berpendapat bahwa pendekatan baru lewat dialog luas dengan semangat saling menghormati, saling mendengar demi tujuan menyelesaikan masalah lebih cocok daripada pendekatan represif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD belakangan menggalakkan upaya menuju kemungkinan pengejawatahan itu. Beberapa pekan sesudah pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai teroris, ia menggelar pertemuan secara maraton dengan sejumlah perwakilan dan tokoh, baik dari Papua maupun luar Papua untuk urun rembuk. Pertemuan-pertemuan ini merupakan proses mencari model dialog. Itu yang sedang dicari. Intinya, kita ingin mencari jalan keluar yang baik, tepat, dan bisa diterima masyarakat Papua itu sendiri. Begitulah kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Dr. Haji Marsudi Syuhud. Beliau salah satu orang yang melibatkan dalam pertemuan di kantor Menko Polhukam tersebut. Namun, sebelum dialog konferensif dibuka, sejumlah masalah perlu dipetakan, termasuk siapa yang semestinya diundang, seperti apa format dialog, dan apa saja agendanya. Mengapa perlu dialog? Dalam pandangan anggota Komisi 1 DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas, sejumlah pendekatan pemerintah Indonesia terhadap Papua, termasuk keamanan, komunikasi, dan pendekatan kesejahteraan yang sejatinya sangat dekat dengan masyarakat, implementasinya tidak berjalan baik. Maka harapannya supaya dialog Jakarta-Papua segera terwujud. Nah, begitulah kata politikus Partai Gerindra yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Pansus Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Ia menyebutnya dialog konferensif Jakarta-Papua. Dialog juga mendesak untuk melakukan guna memetakan berbagai persoalan, menyatukan cara pandang beserta penyelesaiannya. Jika akar bibit masalahnya karena dana otonomi khusus tidak sampai ke rakyat, sehingga ada gap antara masyarakat dengan pemerintah. Kenapa tidak sampai ke rakyat, padahal anggaran pun ada? Demikian dicontohkan oleh Ketua PBNU, Dr. Marsudi Syuhud. Jalan dialog pernah pula ditempuh oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dimulai dengan pertemuan di Jayapura pada penghujung tahun 1999. 2 bulan sesudah dilantik menjadi presiden keempat dan diteruskan dengan mengundang wakil-wakil masyarakat Papua ke ibu kota Jakarta. Siapakah representasi masyarakat Papua? Serangkaian diskusi di kantor Menko Polhukam Mahfud MD itulah yang ditargetkan bisa menginventarisasi siapa saja wakil-wakil masyarakat Papua yang seharusnya duduk dalam forum dialog konferensif jika terlaksana nanti. Di antara yang sudah diundang adalah beberapa keuskupan di Papua, termasuk Innocentius Retopjan sebagai Wakil Uskup Agas dan Uskup Maroke, Petrus Sanisius Mandagi. Hadir pula pemuka-pemuka agama lain, juga wakil-wakil rakyat di Komisi 1 DPR. Yang jelas, masyarakat Papua sangat heterogen sehingga tidak bisa dimonopoli oleh segelintir pihak.